Perkenalkan, nama saya Alfi Pramodaji dengan NPM 202114500238 dari kelas R4C jurusan ekonomi. Saya di sini membuat video tentang masalah belajar dan metode pembelajaran. Tidak saya tahu metode pembelajaran ada 5 dan diantaranya terdapat masalah sendiri dalam metode tersebut. Seperti yang pertama, metode konvensional atau metode ceramah. Salah satu macam metode belajar yang kerap digunakan adalah metode ceramah. Maksud metode ini adalah dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Kekurangan dari metode pembelajaran konvensional adalah siswa menjadi pasif, proses belajar membosankan, terdapat unsur paksaan atau untuk mendengar. Siswa dengan gaya belajar visual akan bosan, tidak dapat menerima informasi atau pengetahuan. Pada anak dengan gaya belajar auditor, hal ini mungkin cukup menarik karena proses pembelajaran konvensional atau ceramah ini lebih cenderung ke satu arah, yang dimana guru hanya menjelaskan dan para murid atau mahasiswa atau mahasiswi hanya mendengarkan. Evaluasi proses belajar sulit dikontrol karena tidak ada poin pencapaian yang jelas. Terakhir, proses pengajar menjadi verbalisme atau berfokus pada pengertian kata-kata saja. Yang kedua, ada metode pembelajaran tanya jawab. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan murid atau siswa. Guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya dan guru menjelaskan. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dengan siswa. Dan kelemahan dari metode ini adalah yang pertama, siswa merasa takut bila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang. Yang dimana di sini tugas sebagai guru ya untuk menciptakan suasana yang nyaman bagi siswa agar siswa tersebut bisa menyampaikan apa yang dia pikirkan. Kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Yang ketiga, sering membuang banyak waktu karena dari kurangnya pengetahuan siswa, mungkin banyak pertanyaan yang mungkin remeh atau mungkin yang sudah dijelaskan tapi ditanyakan lagi. Yang keempat, kurangnya waktu untuk memberikan pertanyaan kepada seluruh siswa. Karena kita tahu sendiri, setiap pelajaran mungkin satu sesi memakan waktu 30 sampai 45 menit. Yang dimana terdapat 30 siswa atau lebih mungkin dalam satu kelas, dan itu tidak mungkin kita atau para guru atau dosen menanyakan satu persatu kepada siswa. Jadi itu yang lalu metode belajar yang selanjutnya adalah metode belajar demonstrasi. Metode demonstrasi dan eksperimen merupakan metode mengajar yang sangat efektif sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Metode demonstrasi
mengajar yang cukup efektif sebab membantu para siswa untuk memperoleh jawaban dengan mengamati suatu proses atau peristiwa tertentu. Dan kekurangan dari metode ini mungkin memerlukan keterampilan guru secara khusus, ya dimana guru harus mempraktekkan sesuatu kepada mahasiswanya. Yang selanjutnya mungkin kekurangannya kurangnya fasilitas, yang dimana dalam melakukan praktek tersebut kita membutuhkan alat atau bahan yang digunakan untuk mendemonstrasikan. Yang ketiga, butuhnya waktu yang lama karena tidak mungkin kita menjelaskan atau mendemonstrasikan hanya butuh waktu 30 menit atau 45 menit. Itu menurut saya kurang, yang dimana biasanya mendemonstrasikan sesuatu butuh waktu yang lebih panjang gitu. Dan yang metode pembelajaran selanjutnya adalah metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga bisa dilakukan secara berkelompok atau diskusi kelompok. Metode diskusi berbentuk tukar menukar informasi, pendapat, unsur-unsur pengalaman secara teratur dengan maksud untuk mendapat pengertian yang sama, lebih jelas dan lebih teliti tentang sesuatu, atau untuk mempersiapkan dan merampungkan keputusan bersama. Di metode ini dapat merangsang kreativitas anak didik untuk membentuk ide, gagasan, prakarya, dan terobosan baru dalam memecahkan masalah, mengembangkan sikap saling menghargai pendapat orang lain, yang dimana kita diskusi ya kita harus juga mendengarkan pendapat orang lain tentang suatu hal yang sama, yang pastinya dalam satu masalah yang sama. Contohnya seperti pulpen ini, yang dimana setiap orang pasti melihat masalah yang berbeda. Ada melihat masalah dari tutupnya, ada melihat masalah dari bentuknya, ada melihat masalah dari isinya, ada melihat masalah dari kegunaannya. Jadi itu. Jadi pemikiran para siswa atau mahasiswa didorong untuk saling menghargai pendapat orang lain, menghargai pendapat agar membentuk ide, gagasan, dan pemecahan masalah yang baru. Memperluas, tentunya juga memperluas wawasan, membina untuk terbiasa bermusyawarah dalam memecahkan suatu masalah. Sedangkan kelemahannya yaitu membutuhkan waktu yang panjang, lagi-lagi masalah waktu. Tidak dapat dipakai untuk kelompok yang besar karena ya terlalu besar juga memakan waktu yang panjang pastinya, dan terlalu banyak pendapat yang masuk. Kira takutnya mahasiswa atau siswa tidak dapat memfilter apa saja yang masuk, jadinya malah bisa semakin runyam takutnya. Peserta dapat informasi yang terbatas dan dikuasai oleh orang-orang yang suka berbicara atau ingin menonjolkan diri. Jadi menurut saya kekurangannya ya pembelajaran ini sangat kurang oleh seperti siswa atau siswi, mahasiswa atau mahasiswi yang cenderung pendiam di kelas, yang tidak banyak berbicara, atau dia kurang suka mengemukakan pendapat. Menurut saya sangat kurang. Tapi kalau memang siswa atau mahasiswa tersebut mau berkembang lewat pembelajaran diskusi ini, itu sangat bagus karena
memulai dari teman dekat, bisa kita saling bertukar informasi, diskusi, lalu ke teman yang mungkin yang lumayan tidak dekat gitu ya, tapi masih sekelas atau kelompok lain, dia bisa mengumpulkan pendapat tentang itu juga, dan berharap lama-lama mungkin bisa terbiasa. 5. Yang terakhir, metode pembelajaran karya wisata. Macam metode pembelajaran yang juga kerap digunakan adalah metode pembelajaran karya wisata. Metode karya wisata atau field trip. Karya wisata di sini berarti kunjungan di luar kelas. Jadi karya wisata ini tidak mengambil tempat yang jauh dari sekolah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Karya wisata dalam waktu yang lama dan tempat yang jauh disebut studi tour. Jadi metode pembelajaran karya wisata ini memiliki prinsip pengajaran modern dengan memanfaatkan lingkungan nyata dan membuat relevansi antara apa yang dipelajari dengan kebutuhan di masyarakat. Merangsang kreativitas siswa dan mendapatkan bahan pelajaran yang lebih luas dan aktual. Sedangkan kelemahannya mungkin kurangnya fasilitas, lagi-lagi yang perlunya perencanaan yang matang, dikarenakan kita melakukan pembelajaran tidak di lingkungan sekolah, yang dimana di luar lingkungan sekolah, yang pastinya butuh perencanaan yang matang. Lalu perlu koordinasi agar tidak tumpuk tindih waktu, seperti harus membuat rundown dulu, yang dimana itu mungkin ya sulit ya untuk membawa berapa puluh siswa. Mengabaikan unsur studi, kesulitan mengatur siswa yang banyak. Itu saja penjelasan dari saya tentang metode pembelajaran dan masalah yang terkandung dalam metode pembelajaran tersebut. Saya Alfred Ramadhaji dengan NPM 202114500238 dan kelas R4C jurusan ekonomi. Izin undur diri. Selamat siang.